Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal PTS IPA kelas 9. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ya, kita bahas dari soal yang pertama. Urutan tahapan pembelahan mitosis yang benar adalah, mari kita lihat ya jawabannya. Ya, jawabannya adalah 2, 3, 4, 1. 2 ini adalah profase, kemudian 3 adalah metafase, 4 anafase, dan 1 itu telofase. Kita lanjut soal yang kedua. Bagian yang berfungsi sebagai penghasil sel telur pada sistem reproduksi wanita ditunjukkan oleh gambar nomor. Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah 3. 3 ini adalah ovarium yang fungsinya sebagai penghasil sel telur. Kemudian lanjut nomor 1 ini adalah oviduk atau tuba fallopi sebagai tempat untuk fertilisasi. Nomor 2 ini adalah uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Berikut bagian pada sistem reproduksi manusia: ovarium, testis, uterus, vas deferens, oviduk, epididymis, vagina, penis. Bagian pada sistem reproduksi laki-laki ditunjukkan oleh nomor. Mari kita lihat ya jawabannya. Ya, jawabannya adalah 2, yaitu testis, kemudian 4 vas deferens, 6 epididymis, dan 8 itu adalah penis. Ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Lanjut soal nomor 4. Tuba fallopi dan uterus ditunjukkan oleh gambar nomor. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah 1 dan 3. 1 ini adalah tuba fallopi atau oviduk, 3 ini adalah uterus atau rahim. Nomor 2 adalah ovarium, dan yang keempat ini adalah vagina. Jadi jawabannya kalau yang ditanyakan tuba fallopi dan uterus yaitu 1 dan 3. Lanjut soal nomor 5. Pasangan yang tepat antara perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis pada tabel berikut adalah, kita lihat ya jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang B, bahwa pembelahan mitosis itu terjadi sebanyak 1 kali, sementara itu pembelahan meiosis itu pembelahan yang terjadi sebanyak 2 kali. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Perhatikan gejala penyakit berikut. 1. Keluar nanah saat buang air kecil pada pria, kemudian disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga, bisa menyebabkan kebutaan pada bayi baru lahir. Yang keempat, keluar keputihan yang berwarna kuning kehijauan pada wanita. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh seorang yang menderita penyakit. Mari kita lihat jawabannya. Ya, itu adalah penyakit gonorrhoeae. Oke, kita lanjut soal yang ke-7. Hasil observasi pada sekelompok remaja menunjukkan data-data sebagai berikut. 1. Sering melakukan balapan liar di jalan veteran pada hari Minggu pada pukul 23.00 WIB. Kemudian beberapa kali terlihat membeli minuman keras secara bersamaan. Kemudian beberapa kali terlihat berkumpul di lingkungan pecandu morfin. Kemudian yang keempat, tersisa beberapa jarum suntik pada arena balap motor. Nah, penyakit reproduksi yang kemungkinan dapat diderita oleh sekelompok remaja tersebut adalah, ya, jawabannya AIDS. Kita bahas ya, AIDS itu adalah penyakit menular seksual yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penularannya bisa melalui pemakaian jarum suntik yang tidak steril alias bergiliran. Pada kasus ini jelas di sini terdapat kata kunci, yaitu pemakaian jarum suntik secara bergiliran. Selain itu, AIDS juga disebabkan oleh kontak seksual dengan penderita. Nah, seperti itu. Soal nomor 8. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan, nah perhatikan ya, ini adalah gambar tanaman jahe ya.
Nah, tanaman jahe seperti ini berkembang biak dengan, nah, jawabannya adalah rizoma. Oke, kita lihat nomor 9. Perbanyakan tanaman dengan teknik seperti gambar berikut ini adalah, ya, kita lihat jawabannya. Ya, ini adalah cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan okulasi. Oke. Kita lanjut soal nomor 10. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan, nah, kalau seperti ini adalah tanaman cocoa bebek ya. Ini adalah cara perkembangbiakan dengan tunas adventif. Kita lanjut soal nomor 11. Urutan nama fase metamorfosis yang tepat berdasarkan gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 secara berturut-turut adalah, mari kita lihat ya. Ya, jawabannya adalah nomor 1 ini telur, kemudian nomor 2 larva, nomor 3 pupa atau kepompong, dan nomor 4 ini adalah imago atau hewan dewasa. Kita lanjut soal nomor 12. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor, mari kita lihat ya. Ya, yang betul adalah 2. Paus itu adalah hewan vivipar, artinya dia beranak. Kemudian 3 planaria dengan fragmentasi, dan yang keempat ini adalah hidra, yaitu dengan tunas. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Seorang petani mangga menemukan bibit mangga yang unggul. Mangga tersebut dapat berbuah 2 kali dalam 1 tahun dalam jumlah banyak. Selain itu, daging mangga yang dihasilkan besar dan manis. Ia berpikir bagaimana agar mangga tersebut dapat digandakan dalam waktu yang singkat, jumlahnya banyak, dengan sifat yang sama persis. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan keinginan petani tersebut adalah, mari kita lihat jawabannya. Ya, betul, jawabannya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah teknik untuk pemulihan tanaman agar menghasilkan ciri-cirinya, yaitu jumlahnya banyak dalam waktu singkat ya, dan menghasilkan tanaman unggul. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Makhluk hidup tersebut berkembang biak dengan cara, kita lihat ya, ini adalah planaria ya. Kalau dari gambar di sini kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali, ini adalah teknik atau cara perkembangbiakan dengan fragmentasi, yaitu ketika dipotong menjadi beberapa bagian, maka potongan-potongan tubuh tersebut akan menjadi individu baru. Kita lihat beralih soal nomor 15. Hewan yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara seksual atau generatif mempunyai sifat, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah hasil kombinasi induknya. Jadi hewan hasil dari reproduksi seksual ini punya sifat adalah bervariasi, yaitu perpaduan dari ayah dan ibunya. Oke, kita lihat beralih ke soal nomor 16. Persilangan satu sifat beda disebut, ya, ini jawabannya adalah monohibrid. Kalau dihibrid ini 2 sifat beda, kalau trihibrid berarti 3, tetahibrid berarti 4. Karena yang ditanyakan satu sifat beda, maka jawabannya adalah monohibrid. Kita lanjut soal nomor 17. Sifat yang tampak pada individu disebut, mari kita lihat. Ya, jawabannya adalah fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang tampak pada individu. Ya, seperti itu. Kita bahas nomor 18. Berikut yang merupakan simbol genotip homosikodominan. Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang ini. A besar, B besar, B besar. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Di bawah ini yang merupakan suatu faktor pembawa sifat yang diwariskan dari individu terhadap keturunannya adalah, mari kita lihat. Ya, jawabannya adalah gen. Oke, lanjut nomor 20. Sifat unggul tanaman yang sering dikembangkan kecuali, kita lihat jawabannya. Ya, buahnya mudah busuk. Ya, ini
tidak mungkin ya untuk dikembangkan karena memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Yang dikembangkan itu adalah waktu berbuah cepat, rasa buahnya manis, dan tahan terhadap hama pengganggu. Nah, demikian pembahasan mengenai soal PTS penilaian tengah semester. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.